Bumi adalah tempat di mana miliaran manusia hidup. Bumi merupakan planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun, dan selama itu bentuk bumi banyak mengalami perubahan. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin, matahari, sinar ultraungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Seperti alam semesta, tentunya tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Dikarenakan hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, para ilmuwan mengemukakan teori mengenai pembentukan bumi. Teori yang pertama yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang mengemukakan bahwa gumpalan kabut raksasa meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama jangka waktu kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama Galaksi Bima Sakti. Kemudian membentuk sistem tata surya. Teori yang kedua yaitu teori kabut Kahn-Laplis. Teori ini menyebutkan bahwa tata surya terbentuk dari kabut atau nebula yang berputar secara cepat dan berakhir terlempar memisah dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Teori yang ketiga yaitu teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa tata surya terjadi karena adanya ledakan-ledakan yang hebat akibat tenaga penarikan dari matahari. Ledakan tersebut mengeluarkan gas yang kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat dan disebut planetesimal. Planetesimal ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet dan salah satunya adalah planet bumi kita. Teori yang keempat yaitu teori pasang surut gas. Teori ini menyebutkan bahwa tata surya terbentuk dari sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Teori yang kelima yaitu teori bintang kembar. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat bintang kembar yang salah satunya meledak sehingga banyak material yang terlempar dan menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak adalah matahari. Gerak rotasi bumi yaitu gerak bumi berputar sesuai dengan porosnya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam, walaupun dengan waktu serta durasi siang dan malam yang bisa berbeda-beda. Revolusi bumi, yaitu gerak peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi terjadi akibat adanya tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Teori yang pertama yaitu teori kontraksi. Teori ini dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1596. Teori ini menyatakan bahwa karena mengalami pendinginan terus-menerus, maka bumi mengalami penyusutan, sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Teori yang kedua yaitu teori dua benua. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Dalam teori ini dinyatakan bahwa bumi pada awalnya terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian bergerak ke ekuator sehingga terpecah-pecah menjadi benua yang lebih kecil, di mana Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori yang ketiga yaitu teori pengapungan benua. Teori ini dikemukakan oleh Alfred pada tahun 1912. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi hanya ada satu benua yang sangat besar disebut Pangea. Benua tersebut kemudian terpecah-pecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Gerakan rotasi bumi yang sentrifugal mengakibatkan pecahan benua tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori yang keempat yaitu teori konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Arthur dan Harvey serta dikembangkan oleh Robert. Menurut teori ini, ketika bumi masih dalam keadaan panas dan berpijar, terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Bukti dari adanya kebenaran teori ini yaitu terdapatnya Mid-Oceanic Ridge seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge di permukaan bumi. Teori yang kelima yaitu teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tushio Wilson dan Jason Morgan pada tahun 1960-an. Menurut teori ini, kulit bumi terdiri atas lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer yang berwujud cair dan kental. Lempeng-lempeng tektonik pembentuk kulit bumi selalu bergerak karena pengaruh adanya arus konveksi yang terjadi pada lapisan astenosfer dengan posisi berada di bawah lempeng tektonik bumi.
Pembentukan bumi terbagi menjadi 8 fase. Fase yang pertama yaitu fase awal mula menjadi alam semesta atau Big Bang. Pada saat Big Bang, bumi terwujud tetapi bahan-bahannya telah ada bersama dengan bahan-bahan bintang dan planet-planet lain. Fase yang kedua yaitu pembentukan bintang-bintang. Matahari dan bumi sebagai calon tata surya belum dilahirkan. Fase yang ketiga yaitu fase supernova, yaitu ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang sangat besar. Fase yang keempat yaitu fase pendinginan nebula. Barulah setelah ada kejutan lagi dari supernova yang ada di sekitarnya, gravitasi antar bahan nebula mulai aktif. Ketika gravitasi mulai bekerja, pembentukan sebuah bintang dan atau matahari mulai terjadi. Fase yang kelima yaitu fase pembentukan matahari dan planet. Sebagian debu dan gas di bagian dalam nebula mulai berkumpul dan bergabung secara perlahan. Fase yang keenam yaitu fase akresi. Pada saat ini, bumi dengan susunan materi yang seragam belum ada daratan dan atau lautan. Fase yang ketujuh yaitu fase pembentukan bumi. Bahan-bahan dari meteor yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi mulai tenggelam ke pusat bumi. Akibatnya terbentuklah inti bumi. Kemudian fase yang terakhir yaitu pembentukan atmosfer, samudra, dan makhluk hidup. Secara garis besar, pembagian lapisan bumi mulai dari bagian luar ke arah dalam terdiri atas litosfer, bersifat keras padat yang meliputi kerak dasar samudra dan kerak benua, astenosfer yang juga disebut dengan mantel bersifat lunak, kemudian inti bumi atau barisfer yang bersifat cair pijar mengandung gas. Ada beberapa alasan dan faktor kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Yang pertama yaitu bumi mempunyai air dan sistem penjernihannya. Air dari seluruh daratan bumi mengalir ke lautan, berkumpullah air kotor dari seluruh aktivitas makhluk hidup di daratan. Dalam waktu yang bersamaan, air samudra itu diluapkan oleh panas matahari menjadi awan. Maka terjadilah penyulingan air laut besar-besaran sepanjang tahun. Awan itu kemudian digiring ke wilayah-wilayah yang membutuhkan air bersih di seluruh permukaan bumi dan turun sebagai hujan. Faktor yang kedua yaitu bumi mempunyai udara. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen dan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Di bumi, keduanya tersedia dalam jumlah yang seimbang. Atmosfer kita mengandung oksigen dalam kadar yang sangat pas. Faktor selanjutnya yaitu bumi mempunyai daratan. Kemudian bumi mempunyai suhu yang cocok, lalu bumi mempunyai atap pelindung untuk penghuninya, dan bumi mempunyai gunung dan lembah. Dan yang tidak kalah penting yaitu bumi mempunyai pabrik makanan untuk makhluk hidupnya.